Atas nama Bapak Muhammad Rizky Ramadhani. Ya Pak, di sini saya perawat Muhammad Robiah Biru akan melakukan pemeriksaan fisik digestif, yaitu pemeriksaan yang berhubungan dengan sistem pencernaan di daerah perut. Jadi Bapak akan dilakukan pemeriksaan terhadap perut Bapak untuk menemukan sakit ataupun patologi-patologi lain yang terjadi di daerah perut. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Baiklah, untuk menjaga kerahasiaan hasil nanti, saya akan menutup hordeng untuk agar tidak terlihat oleh pasien lain. Alat-alat yang perlu disiapkan: pertama, ada stetoskop. Kedua, ada buku panduan pemeriksaan fisik. Ketiga, ada status pasien. Keempat, ada ballpoint. Dan selanjutnya, keadaan ruangan cukup terang untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu, pasien diperbolehkan untuk melakukan buang air kecil supaya kandung kemih, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pasien lebih rileks. Pak, boleh buang air kecil dulu kalau misalkan ingin buang air kecil. Oh gitu. Selanjutnya, persiapan perawat. Pertama, perawat harus mencuci tangan, setelah itu menghangatkan tangan. Kemudian membuka baju pasien sesuai dengan area tubuh yang akan diperiksa. Ketiga, perawat memasang sarung tangan. Keempat, perawat harus berada di daerah sebelah kanan dari pasien. Selanjutnya, tahap fase kerja, yaitu sebelum inspeksi. Sebelum inspeksi, yaitu pemasangan bantal di daerah bawah lutut pasien supaya pasien lebih fleksibel. Coba diangkat sedikit kakinya. Yes. Selanjutnya, tahap inspeksi. Tahap inspeksi yaitu melihat bagian perut adakah kelainan atau suatu hal yang tidak normal terjadi di perut. Pertama, di permukaan dinding perut, apakah permukaan dinding perut datar, cekung atau cembung. Di sini pasien memiliki perut yang cembung. Setelah itu, kulit dinding perut adanya erupsi tidak ada, ikterus tidak ada, tonjolan tumor tidak ada. Setelah itu hernia tidak ada. Selanjutnya, bentuk perut simetris. Setelah itu saat bernapas ada organ yang membesar tidak ada. Selanjutnya yaitu aukultasi. Aukultasi mendengarkan bunyi khusus yaitu bunyi peristaltik, normal, melemah sampai menghilang. Jadi sebelum aukultasi saya akan membagi perut menjadi 4 bagian yang titiknya yaitu di umbilikus. Di titik umbilikus ditarik dari kiri ke kanan secara garis lurus dan dari atas ke bawah secara garis lurus.
jadilah menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Setelah itu mendengarkan bunyi peristaltik di setiap kuadran. Saya menggunakan bagian diafragma di stetoskop untuk mendengarkan suara peristaltik. Suara peristaltik yang khusus itu terjadi 2-5 detik. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ada. Selanjutnya pemeriksaan okultasi di bagian bruit. Bagian bruit yaitu di daerah pembuluh darah yang berada di perut, yaitu pertama pembuluh darah arteri renalis. Saya menggunakan bagian bel untuk mendengarkan bunyi pembuluh darah pada stetoskop. Tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi. Dan selanjutnya pemeriksaan di pembuluh darah femuralis. Tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi. Normalnya bunyi bruit tidak terdengar. Selanjutnya perkusi. Perkusi dilakukan di 4 kuadran, yaitu di kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Bunyi timpani berada di kuadran 4, kuadran kiri bawah. Sedangkan bunyi yang peka, yang tidak ada bunyi, di daerah hepar dan limpa, yaitu di kuadran atas, kiri atas, dan kanan atas. Perkusi dilakukan dengan 4 jari, kiri ditaruh perut, dan setelah itu 2 jari untuk memukul di atas jari yang ada di perut dan mendengarkan bunyi yang terjadi. Di sini terjadi bunyi peka yang berarti normal. Di sini juga bunyi peka yang berarti normal. Di sini bunyi timpani. Selanjutnya palpasi. Di sini palpasi saya akan membagi perut menjadi 9 bagian. Pertama, tarik garis dari kiri ke kanan di daerah umbilikal, di sekitar umbilikal, ditarik garis dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Setelah itu tarik garis lagi dari sini ke bawah dan dari sini ke bawah. Jadilah 9 regional, yaitu pertama ada daerah umbilikal, terus kedua ada daerah epigastrium, ketiga ada daerah hipogastrium, keempat ada daerah lumbar daerah kanan, terus ada lumbar daerah kiri, setelah itu ada daerah hipokondria yang kanan, terus hipokondria yang kiri,
Setelah itu ada daerah iliak sebelah kanan dan iliak sebelah kiri. Untuk pemeriksaan hati atau hepar, pertama di daerah rusuk 11 itu yang sebelah kanan disentuh saat pasien melakukan expirasi. Lakukan tekanan. Apakah terasa sakit? Tidak. Tidak, berarti normal. Setelah itu pengecekan ginjal. Pengecekan ginjal pertama, tangan kiri di tangan kiri di pinggang, terus tangan kanan di daerah kiri kuadran kiri bawah. Tangan kanan siap untuk menerima rangsangan dari tangan kiri. Tangan kiri melakukan sentuhan secara terus-menerus jika terjadi impuls di daerah tangan kanan, berarti ginjal normal. Setelah itu pemeriksaan limfa. Pemeriksaan limfa di bagian kiri atas, kuadran kiri atas. Jika terasa sakit tidak Pak? Tidak. Berarti normal. Setelah itu palpasi untuk menentukan daerah apendik. Jadi Bapak tadi sakit di daerah sini ya Pak? Iya. Oh ya, berarti kita akan melakukan pengecekan di sini. Sakit tidak Pak? Enggak. Tarik nafas dulu Pak. Buang. Sakit. Ya. Berarti Bapak ada gangguan di daerah apendik. Daerah apendik yaitu daerah dari titik umbilikal tarik garis ke daerah sias. Ini akan membentuk satu garis, dan setelah itu sepertiga dari sias. Jadi sepertiganya di sini. Nah, disinilah titik apendik. Jika terasa nyeri, berarti ada radang atau ada sakit penyakit di appendix. Jika tidak, berarti tidak ada sakit. Kalau saya tadi merasakan mungkin ada sedikit sakit di sini gitu Pak. Ya kurang lebih dari semuanya ya mungkin cuma itu saja di bagian bawah ini lah Pak. Apakah Bapak tidak nyaman pada saat pemeriksaan tadi? Tidak apa-apa, itu hanya tegang tadi saat penekanan. Mungkin karena tegang itu jadi otot agak kencang, saat ditekan sakit, tapi itu hal yang wajar. Begini Pak, jika sakit yang Bapak rasakan masih terasa, Bapak bisa menghubungi ke dokter supaya mendapatkan penjelasan yang lebih tepat. Tapi biasanya pada pemeriksaan memang kadang ada pasien yang tegang
perutnya, jadi saat ditekan itu sakit dan saat selesai masih terasa sakit. Iya Pak, tadi tidak apa-apa, Bapak hanya tegang saja. Baiklah Pak, karena saya sudah selesai dalam melakukan tindakan, saya permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya, dan kalau Bapak perlu bantuan, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat. Makasih atas pelayanannya ya Pak. Semoga Bapak diberkahi kesehatan juga. Amin.